Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum film jadul. Jiwa raga batin sehat kabeh ya lur. Balik maneh ambek aku Icang Galon seperti biasa. Sesuai janji sebelumnya, kali ini kita akan mengidul lanjutan dari Maleficent yang pertama, yaitu Maleficent Mistress of Evil tahun 2019. Film yang sangat ringan dan ramah untuk keluarga, dan efek CGI-nya jauh lebih ciamik dari film pertamanya. Maleficent Mistress of Evil melanjutkan dari film pertamanya, di mana kerajaan manusia yang lain masih menaruh kebencian kepada Maleficent. Di satu sisi, pernikahan antara putri dan pangeran akan diselenggarakan, tapi justru disitulah awal mula pemfitnahan dan peperangan akan terjadi. Oke, langsung kita gas pantun terepik sepanjang masa. Bule tuh kiem ngingu biawa, monggo sekecaaken. Wah. Di tengah gelapnya malam, 3 orang pria dari kerajaan Alstead memasuki hutan Morse untuk mencuri makhluk jamur bernama Button. Para Button pun langsung kabur, tapi ada satu yang berhasil ketangkep oleh salah satu dari mereka. Sebut saja namanya Supri. Button tersebut menggigit tangan Supri dan lari dari sana. Supri pun terus mengejar dan berhasil menangkapnya lagi di makam para peri yang ditumbuhi bunga bercahaya bernama Tom Bloom. Lalu tiba-tiba muncullah sosok misterius bertanduk seperti Maleficent yang menyerang kedua temannya. Supri yang ada di Tom Bloom masih terselamatkan. Dia mengurung Button di dalam tasnya dan mengambil satu bunga di sana. Karena mendengar teriakan kedua temannya, Supri pun segera kabur dan menjual Button ke seorang ahli laboratorium bernama Lickspittle di kerajaan Alstead demi imbalan uang yang hanya 2 koin saja. Sampai akhirnya Lickspittle melihat Tom Bloom di tas Supri dan langsung merebutnya. Tom Bloom. 5 tahun telah berlalu sejak insiden peperangan antara kerajaan manusia dan Morse, tapi manusia masih membenci Maleficent meskipun dia sudah menyatukan kedua kerajaan tersebut. Karena manusia hanya mengingat saat Maleficent mengutuk Putri Aurora, anak dari sang raja. Padahal setelah itu Maleficent sendiri yang menghilangkan kutukannya dengan ciuman cinta sejati seorang ibu. Dan sekarang Aurora sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Tapi ya namanya manusia lur, buruk-buruknya aja yang diingat, dan cerita kutukan itu disebarkan ke seluruh negeri berulang-ulang kali sampai akhirnya Maleficent kembali dianggap sebagai penjahat. Dan inilah Maleficent, Ratu Kejahatan. There was a powerful fae named Maleficent. Kita bertemu lagi dengan 3 mak-mak pixie super ribet dan hobi menggibah, yaitu Flittle, Notgrass, dan Thistlewit. Mereka dan seluruh penghuni Morse sedang merencanakan sesuatu yang sangat spesial. Terlihat Putri Aurora yang sudah menjadi ratu dari Morse mengadakan rapat penting tentang hilangnya beberapa peri tanpa sebab saat malam hari. Tak lama kemudian trio pixie datang bersama seekor landak peri bernama Pintu. Tiba-tiba Pintu mengambil mahkota Aurora dan membawanya pergi agar Aurora mengikutinya. Aurora sampai kecebur ke dalam kolam dan terus mengejar Pintu sampai akhirnya Pintu berhenti dan menaruh mahkotanya di balik pohon yang besar. Karena ternyata Aurora sengaja dipancing ke sana untuk bertemu dengan sang pujaan hati Pangeran Philip dari kerajaan Alstead. Philip, what are you doing here? I was looking for you. Aurora minta ngobrol lain waktu karena dia masih ribet ngurusin masalah di Morse. Aurora pun teringat jika Philip adalah pangeran dari kerajaan Alstead dan memiliki ide untuk menyatukan kerajaan Alstead dengan Morse. Ya, bisa-bisa aja kalau dua-duanya setuju, kata Philip. Sebelum Aurora pergi, dia sadar ada yang janggal karena Philip nggak biasa-biasanya pakai jas resmi dengan aroma minyak wangi literan, karena ternyata You're in on all of this, aren't you? If you're busy, I could always come back. No, I'm not busy at all. Will you marry me? Yes. 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 setelah 5 tahun mengenalnya, Philip akhirnya akan menikahi Aurora dan semua makhluk pun sangat senang melihatnya. Mereka harus mengabarkan ke orang tua masing-masing tentang pernikahan itu, tapi Aurora takut harus bilang ke ibunya Maleficent. Diavel yang seorang manusia setengah gagak melihat prosesi lamaran tadi dan langsung pergi menemui Maleficent untuk menceritakan apa yang terjadi. Sedangkan Philip kembali ke istana Alstead untuk memberitahukan kabar baik tersebut. Mistress! What? I have a little bit of news. Well, on with it. Prince Philip has asked Aurora if she'll become his... Don't ruin my morning. Belum kelar ngomong, Maleficent sudah tahu maksudnya dan sangat-sangat emosi. Gak pakai babi bu, Maleficent pun langsung terbang menemui Aurora.
Di kerajaan Alstead, Philip memberitahu komandan perangnya Percival tentang rencana pernikahannya. Alih-alih ikut senang, Percival nggak setuju dengan pernikahan itu karena Aurora tinggal bersama makhluk-makhluk aneh dari Morse, juga Maleficent yang dikenal sangat jahat. It's my job to protect this kingdom. And I will do so, old friend, without hesitation. Di ruang kerajaan, seorang pengawal bernama Gerda sedang memeriksa senjata-senjata rampasan dari peperangan. Tapi raja dari Alstead yaitu King John mengatakan jika mereka tidak membutuhkan senjata-senjata lagi karena peperangan sudah berakhir. Berbeda dengan sang istri Queen Ingrid yang masih memerlukan senjata-senjata itu untuk jaga-jaga tambahan amunisi kerajaan. Ingrid, I said we had no need of arms. One can never be too careful. Tak lama kemudian datanglah Philip yang memberitahu kedua orang tuanya jika lamarannya diterima oleh Aurora. John pun sangat sumringah mendengarnya karena itu artinya kerajaan Alstead dan Morse akan bersatu. Ingrid yang sebelumnya tidak setuju akhirnya terlihat ikhlas dan akan menerima. Sungguh terlihat muka yang sangat antagonis di sini. Ingrid pun akan mengundang Aurora untuk makan malam, tapi ada syaratnya, yaitu dengan mengajak ibu angkatnya Maleficent karena bagaimanapun mereka akan menjadi keluarga. Wah, jelas bakal jadi masalah, pikirnya si Philip. King John pun memerintah Percival untuk memberitahu ke seluruh penjuru kerajaan tentang pernikahan tersebut. After all, we will soon be family. And Maleficent is coming to dinner. Di kerajaan Morse, Maleficent akhirnya mendatangi Aurora dengan tatapan yang sangat dingin. Aurora pun langsung memberitahu jika Philip melamarnya dan dia sudah menerimanya. No. Yes. No. I wasn't really asking. Nor was I. Karena masa lalunya yang buruk dengan percintaan saat bersama ayahnya Aurora dahulu, Maleficent pesimis dengan pernikahan tersebut. Aurora pun memberitahu jika Philip adalah orang yang bijaksana, baik hati, ganteng, bisa makan soto pakai tangan, dan keunggulan-keunggulan yang lainnya. Aurora ingin bisa dipercaya dan diberi kesempatan oleh Maleficent. Dia juga memberitahu jika Maleficent diundang ke acara makan malam nanti. Tapi Maleficent menolak karena dia pasti tidak akan disambut baik oleh manusia. Sampai akhirnya hatinya pun luluh ketika Aurora menyebut Maleficent sebagai ibunya. Why on earth would I go? Because his mother wishes to meet mine. Please. Di kerajaan, King John memberikan pedangnya kepada Philip untuk dipakai sebagai simbol cinta dan perdamaian. Ingrid yang menguping pembicaraan tersebut bergegas pergi ke ruangan barang-barang mewahnya dan memasuki pintu rahasia. Ternyata di bawah sana banyak pekerja-pekerja termasuk Gerda yang sedang menyiapkan senjata-senjata dari besi. Kan jahat emang. Setelah itu, Ingrid pergi ke lab milik Lickspittle dan memintanya mempercepat pekerjaannya. Terlihat Lickspittle yang sedang mengotak-atik Tom Bloom juga ada alat jahit beserta jarumnya yang dulu pernah menusuk jari Aurora 5 tahun silam. It's all coming together perfectly. Sementara itu di Morse, dengan dibantu oleh Diaval, Maleficent berlatih cara menyapa orang-orang di acara makan malam nanti. Masalahnya taringnya kelihatan lur, mau ngomong kayak gimana juga tetap aja horor ya kan. Tak lama kemudian Aurora datang dan meminta Maleficent mengenakan shawl untuk menutupi tanduknya agar keluarga Philip bisa lebih merasa nyaman. Maleficent akhirnya setuju dan mereka pun pergi menuju kerajaan Alstead. So excited. It's more than I can bear. Mereka pun disambut oleh Percival dan pasukan kerajaan. Lalu Aurora masuk terlebih dahulu menemui kedua orang tua Philip. Dengan iringan musik yang sangat syahdu, John dan Ingrid pun sangat senang melihat kecantikan Aurora. Dan terlihat Ingrid yang alergi dengan bunga yang ada di kepala Aurora. Lalu saat Maleficent dipersilahkan masuk, Maleficent. Welcome to our home. It's so very kind of you to invite me this evening. Your Majesty's ladies and gentlemen, dinner is served. Please make yourselves at home. perjamuan makan malam yang sangat-sangat formal pun dimulai. Mana hidangannya burung goreng pula. Mau nggak mau Diaval yang seorang manusia setengah burung gagak mesti ikutan makan juga ya kan. Tapi Maleficent nggak bisa makan karena peralatannya terbuat dari besi. Aurora pun menjelaskan jika ibunya tidak tahan dengan besi, sama seperti Ingrid yang alergi dengan bunga. Ingrid pun meminta maaf dan menyuruh pelayan mengambil alat-alat makannya. Munafik.
I trust you'll be comfortable using your hands. Warm spell of weather, isn't it? It certainly is. Setelah itu King John mempersembahkan hadiah untuk Philip dan Aurora, yaitu tempat tidur bayi yang terbuat dari emas. Ingrid pun bilang jika Philip dan Aurora akan tinggal di istana Alstead, begitu juga dengan anak mereka nantinya. Maleficent agak heran mendengarnya, tapi dia masih bisa sabar. Karena pada dasarnya si Ingrid ini memang sengaja ngajak ribut lur. Dia sengaja membahas bapaknya Aurora, yaitu Raja Stefan yang tewas dibunuh oleh Maleficent. Juga kisah Aurora yang dikutuk Maleficent saat masih bayi. Philip pun terus berusaha mengalihkan pembicaraan, sedangkan John nggak tahu apa-apa tentang cerita tersebut. Maleficent pun akhirnya mulai naik darah ketika Ingrid terus memojokkannya, dan situasi diperburuk karena kucing peliharaannya tiba-tiba menerkam Diaval. Contain your animal, I will. John pun berusaha mencairkan suasana dengan mengingatkan Ingrid untuk menikmati perayaan tersebut. Tapi tetap aja Ingrid masih ngomong terus memancing emosi Maleficent, dan kekacauan pun tidak terelakkan. Tonight, I consider Aurora my own. Stop! There is no union. There will be no wedding. Ingrid yang sok-sokan ketakutan bersembunyi di belakangnya John, dan tiba-tiba John jatuh tidak sadarkan diri. Ingrid pun menuduh Maleficent telah memberikan kutukan ke raja, meskipun Maleficent mengaku tidak melakukan apa-apa. Tapi Aurora yang lebih mempercayai Ingrid semakin membenci ibu angkatnya dan memihak kepada Ingrid. Karena pasukan kembali datang, Maleficent dan Diaval pun pergi dari sana. Tapi saat di luar, Gerda yang sudah siap dengan senjatanya menembak Maleficent dengan peluru besi. Wake him! Wake him, please. Maleficent pun tenggelam dan hilang. Tapi tak lama kemudian, dengan teropongnya Gerda melihat sesosok makhluk yang turun dari langit dan menyelamatkan Maleficent. Raja yang sudah semaput atau pingsan langsung dibawa ke kamarnya. Terlihat Aurora yang sangat merasa bersalah, tapi Ingrid mengatakan jika semua ini karena ulah Maleficent yang menjadi ancaman untuk semua orang, terutama Aurora. Philip pun meminta ibunya untuk mencium John. Siapa tahu ya kan bisa sadar karena ciuman cinta sejati seperti di film pertamanya. Ingrid yang terkesan jijik nggak yakin cara itu akan berhasil, tapi karena dipaksa ya udahlah, dengan berat hati akhirnya Ingrid mencium John. Tapi sebelum itu Ingrid mengatakan, Rest in peace forever. I told this is no fairy tale. sudah jelas ini semua pasti ulahnya Ingrid yang membuat John tidak sadarkan diri. Tapi Aurora yang masih mengira itu ulah Maleficent akan kembali ke Moors untuk meminta Maleficent menghilangkan kutukan tersebut. Sesampainya Aurora di Moors, dia berteriak memanggil-manggil Maleficent tapi tidak ada jawaban. Begitu pula dengan Diaval yang tidak mengetahui di mana bosnya berada. Lalu terlihat pintu yang diam-diam menyelinap masuk ke dalam tas di punggung kuda. Oh, Diaval! No one's seen it. I'm so happy to see you. Nowhere to be found. Maleficent yang sekarat ternyata dibawa oleh kaum Darkfae seperti dirinya yang bernama Conal. Lalu Maleficent terbangun di sebuah tempat yang sangat asing, dan setelah menelusuri lorong yang sangat rumit, dia menemukan banyak makhluk seperti dirinya. Salah satunya adalah Bora si barbar yang menginginkan perang dengan manusia. Berbeda dengan Conal yang berpikiran bahwa peperangan akan menambah konflik. Lagi pula mereka pasti akan kalah karena manusia sangat banyak dengan senjata-senjata besinya. Tapi Bora tetap optimis jika Darkfae akan memenangkan peperangan karena mereka memiliki kekuatan dari Maleficent. I call for war right now! There are too many humans. We have her. She holds powers none of us possess. It's there, isn't it? It's inside you. You see what's inside her. That is what will save us all. Setelah itu Conal pun mengajak Maleficent markas tur di sana dan memperkenalkan siapa mereka sebenarnya. Ternyata para kaum Darkfae dari seluruh penjuru dunia mendirikan pengungsian. Itu karena banyak kerajaan manusia yang membunuh para Darkfae di luar sana. Bermacam-macam Darkfae terlihat di tempat tersebut, termasuk bocil-bocil Darkfae yang baru diajari terbang. We're Darkfae, same as you. Doing what we had to survive. But many were lost. Go!
Maleficent yakin bisa melindungi kaum Dark Fae, tapi Conal tidak menginginkan peperangan dan berencana untuk menyatukan manusia dengan Dark Fae. Namun Maleficent tidak sependapat karena dia sudah dikecewakan manusia berulang kali dan tidak ada yang namanya kedamaian. Di kerajaan, Gerda melapor ke Ingrid bahwa ada seonggok makhluk dengan bentuk yang sama telah menyelamatkan Maleficent. Ingrid yang mulai khawatir sebentar lagi peperangan akan tiba, meminta semua pasukan untuk bersiap-siap. Keesokan harinya, Aurora pun sampai di Alstead dan terlihat pintu yang diam-diam menyelinap masuk ke dalam istana. Muter, sampai akhirnya kabur gara-gara dikejar kucing dan dia nyasar ke labnya Lickspittle. Gak pakai lama, pintu langsung ditangkap lalu dimasukkan ke dalam toples dan disitulah dia bertemu dengan Button. Welcome to your new home. Aurora pun melapor ke Ingrid jika dia tidak berhasil menemukan Maleficent. Ingrid pun semakin menjatuhkan nama baik Maleficent dan mengambil hati Aurora bahwa dia akan menjadi bagian dari keluarganya. Setelah itu, dengan toa jumbonya Gerda mengundang seluruh penghuni Morse dan juga kerajaan sekitar untuk menghadiri pernikahan Aurora dan Philip yang akan diadakan 3 hari lagi. All are welcome and all are expected. Did you hear that? We're invited to the castle. Di sarang Dark Fae, Conal membawa Maleficent untuk melihat sang Phoenix. Legenda mengatakan Dark Fae berawal dari Phoenix yang berevolusi selama berabad-abad dan Maleficent lah keturunan terakhirnya. Itulah alasan mengapa Maleficent memiliki kekuatan sihir yang sangat kuat. Conal pun meminta bantuan Maleficent untuk mendamaikan Dark Fae dengan umat manusia. Tapi Maleficent masih baper dengan Aurora yang sudah tak dianggap sebagai anak karena lebih memilih manusia ketimbang ibu angkatnya sendiri. Setelah itu Bora datang melapor ke Conal jika kerajaan akan mengadakan pernikahan Aurora dan Philip 3 hari lagi dan akan mengundang kerajaan-kerajaan yang lainnya. Bora pun berencana untuk menghancurkan kerajaan Alstead pada hari itu agar kaum Dark Fae bisa berjaya kembali. Their kingdom will fall and the Fae will rise again. Sementara itu di Alstead, Aurora sedang mencoba gaun yang dibuatkan oleh para ibu peri. Ingrid pun hanya tersenyum tanpa sepatah kata pun. Lalu tiba-tiba para pelayan datang dengan membawa gaun yang dulu dipakai oleh Ingrid ketika menikah dengan King John. Queen Ingrid pun meminta Aurora untuk memakai gaun tersebut saat pernikahannya nanti. Setelah itu, terlihat mama bangsawan makan siang bersama dengan Aurora dan sibuk menggosip tentang kisah kelamnya Aurora. Malam harinya, Aurora pun cemas, gelisah, dan galau dengan pernikahannya. Dia teringat saat dirinya memutuskan akan tinggal bersama Maleficent di Morse. Di saat yang sama, Maleficent yang berada di tempat Dark Fae juga memikirkan hal tersebut. Lalu tak lama kemudian, Philip pun datang dan menanyakan apa yang membuatnya gelisah. Ternyata Aurora merasa tidak nyaman dengan segala adat pernikahan yang sangat meribetkan di Alstead. Mulai dari gaun pemberian Mama Ingrid, ornamen di rambutnya, sampai perhiasan-perhiasan yang dipakainya. Semua itu membuat dirinya tertekan dan kayak nggak Morse banget ya kan? Apalagi Aurora adalah ratu kerajaan Morse. I feel like I'm not queen of the Moors anymore. I'm like a different person. You don't have to change. I don't want you to change. Di dalam lab, Lickspittle sedang meramu bubuk mematikan kombinasi dari serbuk besi dengan serbuk Tombloom yang dapat membunuh peri seketika. Lalu Ingrid pun datang untuk memeriksa progres pengerjaannya dan Lickspittle bilang jika dia membutuhkan ribuan Tombloom lagi. Ingrid yang penasaran dengan cara kerja bubuk itu ingin Lickspittle mendemonstrasikannya. Dengan sangat terpaksa, Lickspittle pun mengambil satu peri dan diguyur serbuk merah tersebut. The Moors will be mine. Malam itu kaum Dark Fae sedang mengadakan pesta dan Maleficent hanya melihat dari kejauhan. Sedangkan para pasukan Alstead akan mengambil bunga-bunga Tombloom di makam para peri. Take the tomb. Get to work! Jiwa dan raga Maleficent yang terkoneksi dengan Morse menyadari jika pasukan manusia sedang mencuri Tombloom. Itu artinya semua peri yang tinggal di bunga-bunga tersebut akan mati. Maleficent pun langsung gercep pergi ke sana sambil diikuti oleh Bora. Maleficent! Sayangnya mereka sudah terlambat, semua bunga sudah habis dipetik oleh para pasukan. Dan ternyata beberapa pasukan Alstead masih berada di sana, lengkap dengan senjatanya. Lalu yang terjadi?
Setelah semua pasukan dikalahkan, Conal yang tidak sadarkan diri karena terkena banyak peluru besi dibawa kembali ke sarang Dark Fae. Keesokan paginya, makhluk-makhluk Morse termasuk 3 mama pixie sudah berdandan sangat cantik dan OTW ke acara pernikahan. Masyarakat di sana pun menyambut mereka dengan hangat dan anehnya seluruh makhluk magis yang dipersilahkan masuk duluan, sedangkan manusia diminta menunggu dulu di luar, termasuk Diaval karena dia berwujud manusia. Merasa khawatir dengan kondisi makhluk-makhluk Morse di dalam, Diaval pun mencoba masuk dengan memanjat tembok istana. Nggak bisa jadi gagak lur, karena yang bisa merubahnya hanyalah Maleficent ya kan? Setelah itu, Philip menemui Aurora di kamarnya dan memberikan bunga tomblum yang didapat dari emaknya. Loh, ini bunga di makam peri. Lebay. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Aurora pun pergi berkeliling istana dan masuk ke ruangan barang-barang mewahnya Ingrid yang sangat mencurigakan. Karena hanya ada satu manekin yang endasnya tengeng, miring gitu lulur endasnya. Aurora pun mencoba menggerakkannya dan terbukalah sebuah pintu rahasia. Pada saat yang sama di Dark Fae, Conal yang sekarat sedang berusaha disembuhkan dengan kekuatan sihir dari peri-peri divisi healing. Makhluk-makhluk Morse pun disambut sangat meriah masuk ke dalam gereja, sedangkan Aurora yang tadi masuk pintu rahasia menemukan lab milik Lickspittle. Aurora juga menemukan alat jahit beserta jarumnya yang dulu sempat menusuk jarinya. Seperti dahulu, Aurora pun mendengar bisikan dari Saiton dan tertarik untuk menusuk jarinya kembali. Tapi yang terjadi... Alhamdulillahnya kali ini Aurora tersadar dan karena itu dia mengetahui jika Ingrid menggunakan jarum jahit tersebut untuk menusuk suaminya sendiri agar tidak sadarkan diri. Lickspittle pun memintanya segera pergi dari sana dan mengancam akan memanggil satpam kerajaan. Tapi Aurora melihat peri-peri yang ternyata selama ini disekap di sana. Aurora pun mengancam balik Lickspittle yang cupu untuk membebaskan mereka semua. Usut punya usut lur, ternyata Lickspittle juga seorang peri, tapi sayapnya patah karena diambil oleh Ingrid. Lalu ketika Lickspittle diminta membantu melepaskan semua peri, tiba-tiba si keji Queen Ingrid pun datang ke sana. On the Morse, as you do, Aurora. You put the curse on the king. Ingrid pun mulai menceritakan kisah masa lalunya. Dulu, kerajaan keluarganya berbatasan dengan kerajaan Morse. Sampai suatu hari kerajaan dilanda musim dingin yang sangat ekstrim. Mereka pun gagal panen dan banyak rakyat yang menderita. Disitulah timbul keirian di dalam hati Ingrid dan saudara laki-lakinya karena kerajaan Morse yang sangat subur dan makmur. Raja yang baik hati pun mengutus anak laki-lakinya atau saudaranya Ingrid untuk pergi ke Morse membuat penawaran tentang lahan mereka yang tidak bisa panen. Tapi saudaranya tidak pernah kembali karena diduga telah dibunuh oleh makhluk-makhluk Morse. Sang raja pun akhirnya dilengsarkan. Kerajaan keluarganya hancur dan Ingrid diusir dari sana. Karena itulah dia terpaksa menikahi Raja John dari Alstead, raja yang menurutnya sama bodohnya seperti ayahnya karena hanya mementingkan toleransi dan kedamaian. Lalu datanglah para pasukan yang dipanggil oleh Lickspittle dan langsung menyekap Aurora. Now lock her up. A war is coming. Seorang manusia yang sangat-sangat licik dan bengis, lalu terlihat kedua belah pihak yaitu Dark Fae dan Alstead yang bersiap-siap untuk memulai peperangan. And we will show them no mercy! We will rise together! We fight together! Selagi kaum-kaum Morse masih menunggu di dalam gereja, terlihat Gerda yang akan memainkan piano di sana. Setelah Ingrid memberikan aba-aba memainkan pianonya, pintu gereja pun ditutup dan Gerda mulai memainkan piano kematiannya. Dari balkon kamarnya, Aurora melihat pasukan-pasukan yang mengunci pintu gereja. Aurora pun segera mengelabui para penjaga dengan sok-sokan turun ke lantai bawah, dan dia pun langsung kabur dari sana. Dari jendela yang lain, Aurora memberanikan diri turun dengan tali yang tadi dibuatnya, dan tanpa sengaja masuk ke kamar Raja John dengan Philip yang masih ada di sana.
Di saat yang sama, Percival melihat kawanan Dark Fae datang menyerbu dan akan menyerang. Terlihat akar-akar mulai merambat naik ke istana. Dan setelah diberi aba-aba oleh Ratu Ingrid, bom serbuk merah pun akhirnya dilemparkan. Your Majesty. Your Highness. Upon my command. Now. Fire! Kaum Dark Fae yang terkena bom langsung musnah seketika, dan Bora langsung memerintahkan mereka semua untuk mundur. Philip yang melihat peperangan itu masih mengira itu adalah ulah Maleficent. Lalu Aurora pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, bahwa ayahnya Jon bukan dikutuk oleh Maleficent, melainkan ditusuk dengan jarum jahit oleh ibunya sendiri. Aurora mengatakan jika kutukan di jarum tersebut masih ada, dan itu membuat King Jon tertidur. Lalu Aurora membuktikan jika luka di lengan Raja Jon sama dengan luka di jarinya. Your mother used it against your father. Look. Sementara itu di sarang Dark Fae, Conall meminta Maleficent untuk mengingat jati diri sebenarnya. Sampai akhirnya Conall pun meninggal. Sedangkan pasukan Dark Fae menyerang dengan cara terbang rendah agar bisa sampai ke istana. Tapi pasukan kerajaan sudah menyiapkan bom sebagai pertahanan mereka. Di tengah peperangan, Aurora dan Diaval pun mencoba menggeser kayu penghalang pintu, tapi berat banget ya kan? Karena semakin banyak makhluk yang terkena serbuk merah, Fitel pun mengorbankan dirinya dengan masuk ke dalam pipa piano. Goodbye, girls. Gerda pun berusaha untuk mencabut tanaman-tanaman di dalam pipa, tapi Notgrass dan Tisselwy jelas tidak akan tinggal diam. Philip pun menemui ibunya dan meminta pembantian itu dihentikan, karena sebenarnya mereka masih bisa hidup berdampingan. Keyakinanmu begitu bodoh anakku, ini semua demi melindungi kerajaan dan tahtamu, kata Ingrid. Lalu Percival diminta membawa Philip kembali ke ruangan, tapi yang terjadi... Philip akhirnya memberitahu jika Ingrid lah yang merencanakan peperangan ini dan membuat raja tidak sadarkan diri. Lalu datanglah Bora yang langsung menyerang mereka. Di depan gereja, para penjaga menangkap Aurora dan Diaval, tapi tiba-tiba Diaval berubah menjadi seekor beruang karena ternyata... Nah ya gini dong dari tadi, Maleficent pun langsung menyerang banyak pasukan dan menyelamatkan para Dark Fae yang terjebak. Sedangkan Diaval yang sudah menjadi beruang mengamuk menghancurkan pintu gereja dan membebaskan seluruh makhluk Morse. Di dalam lab, pintu berhasil keluar dari toples dan membantu mengeluarkan Batan. Lispittle pun langsung menghampiri mereka, bukan untuk dibunuh tapi untuk dibebaskan karena dia teringat perkataan Aurora sebelumnya. Percival yang baru tersadar melihat Philip yang masih lemas karena serangan Bora. Lalu Bora pun akan kembali menyerang, tapi kali ini Percival akan menembak dengan crossbow-nya. Ternyata peluru itu tidak berpengaruh di badan berandalnya Bora. Ketika Bora akan membunuh Percival, Philip pun langsung menodongkan pedangnya. Dia mengatakan jika peperangan ini karena kebencian dari ibunya dan Philip hanya menginginkan perdamaian. There'll be no Fae blood on my hand.
Setelah itu Philip dan Percival memerintahkan para pasukan untuk menghentikan penyerangan, sedangkan Maleficent terbang menemui King Ingrid. Tak lama kemudian Aurora pun datang dan mencoba menghentikan Maleficent. Ketika Aurora berhasil menenangkan Maleficent, dengan kurang ajarnya Ingrid langsung meng-crossbow Aurora. Aurora pun sangat terpukul atas kematian ibunya. Dengan arogan dan kedengkiannya, Ingrid mengaku jika dialah yang menyebarkan cerita kutukan Maleficent, tanpa menjelaskan jika Maleficent pula lah yang melepaskan kutukannya. Cerita itu pun terus menyebar dan semua orang semakin ketakutan dengan Maleficent. Setelah itu Ingrid pun mengumumkan kematian Maleficent ke seluruh pasukan Alstead dan juga para Dark Fae. Tapi tiba-tiba tetesan air mata Aurora di abu Maleficent menciptakan suatu keajaiban. I know you think I'm a monster. Apa nggak gemeter itu Ingrid, mampus. Layaknya burung Phoenix yang abadi, Maleficent bangkit dari kematiannya dan terlahir kembali menjadi wujud Phoenix. Alih-alih menyerah karena melihat kekuatan luar biasa dari Phoenix, dengan kejinya Ingrid malah mendorong Aurora dari menara. Ingrid yang kabur ke dalam kerajaan dikepung oleh para Dark Fae. Sedangkan di taman, pasukan kerajaan dan para Dark Fae berkumpul melihat sang Phoenix. Ternyata Maleficent dan Aurora masih selamat. Melihat auranya yang begitu besar, semua Dark Fae pun tunduk dan manusia ketakutan melihatnya. Maleficent yang sudah kembali ke wujud normalnya langsung memeluk Aurora. Gak pakai basa-basi, Maleficent langsung bertanya ke Philip apakah dia mencintai anaknya. Tak lama kemudian datanglah Lickspittle yang memberikan jarum jahit kutukan dan langsung dihancurkan oleh Maleficent agar kutukannya berhenti. Lihat pasukan kerajaan dan para Dark Fae yang saling membantu. Philip dan Aurora pun mengumumkan jika perang sudah berakhir dan mereka harus hidup dalam perdamaian. There will be no more fighting. Alstead will never attack the Moors again. Today there will be a wedding. Not just a union of two people. It ends. All are invited. All are safe. And all are welcome. Pernikahan akan diadakan hari itu juga. Maleficent langsung memenuhi istana dengan bunga-bunga sekaligus altar pernikahan. Di saat yang sama, King John akhirnya terbangun dari tidurnya dan sangat bahagia melihat kedua kaum yang sudah hidup berdampingan. Terlihat Ingrid yang dikeluarkan dari istana dengan akar-akar bunga sambil terus bersin karena alerginya. Udah salah masih banyak ngomong, loh langsung disulap jadi wedus sama Maleficent. We cannot live amongst. Terlihat perhiasan yang masih lengkap di leher wedusnya luar biasa. Bora dan yang lainnya pun datang untuk berterima kasih. Lalu Maleficent mengatakan jika ini adalah waktunya untuk pulang. Setelah itu Aurora pun datang meminta Maleficent untuk mengiringinya ke altar pernikahan. Luka Aurora pun langsung disembuhkan dan Maleficent juga memberikannya gaun yang sangat indah. Terlihat King John yang menemui Philip dan dia sangat bangga kepada anaknya karena berhasil menyatukan dua kerajaan. Setelah itu Aurora pun datang dengan gaun barunya bersama Maleficent. Terlihat Notgrass dan Thistleweed yang sibuk merubah-rubah warna gaun Aurora, tapi tiba-tiba warnanya berubah menjadi biru karena ternyata Flittle yang sudah berbentuk bunga ikut merubahnya. Pernikahan itu dihadiri oleh seluruh penduduk baik Alstead maupun Moor. Setelah melewati banyak konflik, Philip dan Aurora pun akhirnya menikah. Pull yourself together. We are here to join two kingdoms. Do you, Philip, take Aurora? I do. And do you, Aurora, take... Then I pronounce you husband and wife. You're smiling. Keesokan harinya, Philip dan Aurora menikmati mentari pagi. Lalu Maleficent datang menyapa mereka, sekaligus pamit pergi dari sana. Aurora pun meminta ibu angkatnya untuk tinggal lebih lama lagi di Alstead. Tapi Maleficent berjanji dia akan kembali ketika pembaptisan bayi mereka nanti. Maleficent pun terbang kembali ke sarangnya sambil ditemani oleh bocil-bocil Dark Fae.
Oh buyar. Animasi yang jauh lebih bagus dari film pertamanya, lur. Sudah jelas beda kecanggihan CGI ya kan. Meskipun begitu, film ini masih mempertahankan sisi dongengnya yang selalu happy ending. Konflik karena kesalahpahaman, pembantaian yang tidak mengsadiskan, dan akhir-akhirnya apa? Bener, nikah selalu. Meskipun habis perang sekalipun langsung gas nikah aja pokoknya udah. Ya wes gitu dulu lur. Aku Icang undur diri. Matur nuwun dan sino untuk menyebarkan kejahatan dan kebencian dan kedengkian. But say yes untuk klik sebelah di bawah ini. Assalamualaikum lur.